Tak ada satupun terlewatkan dari kuasa-Mu yang tak terbatas. Kau nyata Tuhan. Oh, terjadi di sini. ku yakin. Kuasa yang tak terbatas. Terjadi, ku yakin Kau hadir. Oh, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Tuhan, Amin, amin. biarlah setiap kami yang berkata, ku yakin Amin. Kau hadir di sini, Engkau ada. benar-benar mengalaminya Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kelegaan. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk pelayanan Persen Worship Tuhan, yang memimpin, membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Salam saudaraku. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, pada saat kita tadi menyanyikan ku yakin Kau hadir di sini, saya betul-betul datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan, saat aku katakan ku yakin, benarlah memang aku mengalami hadirat-Mu. Terus saya datang kepada Tuhan saudaraku. Dan tak mau saya biarkan hanya dengan kata-kata. Saya terus datang kepada Tuhan. Apa yang membuat saya katakan saya yakin Kau hadir di sini Tuhan. Dan saya percaya setiap saudaraku pasti mengalaminya. Dan sehingga saudaraku dengan mantap menyanyikan tadi, ku yakin Kau hadir di sini. Apa yang saya rasakan Tuhan? Ada kebebasan, ada kelegaan. Oh, semakin yakinlah saya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, nikmati setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Masuk terus. Dan kita akan dibawa, dipimpin, dituntun oleh Present Worship. Dia akan terus membawa kita. Bahkan tadi song leader katakan, semua kita akan mengalaminya. Amin. Nah, jadi pada saat itu disampaikan, tangkap saudaraku. Jangan biarkan kita ketinggalan. Biarlah kita semakin hari menikmati ibadah kita, penyembahan, pujian ini memang betul-betul mengalami satu kehadiran Tuhan. Kita yang sakit disembuhkan. Kita yang saat ini mungkin banyak pikiran-pikiran, pada saat kita datang kepada Tuhan, kok saya mengalami ketenangan, kok saya mengalami kelegaan. Itu kehadiran Tuhan. Jadi ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat kalender kita GKKD bulan ini, kita akan lihat di situ gambar dan ada judulnya pemuritan.
Wah, saya waktu melihat itu senang saudaraku. Oh, mengingatkan kita kembali pentingnya pemuritan itu. Dan biarlah dalam sebulan ini antusias kita di dalam pemuritan semakin hari semakin lagi. Bagi yang belum mengalami dan mengikuti atau masuk dalam pemuritan, mari saya mengajak saudaraku, mari kita sama-sama masuk dalam pemuritan. Dan kita bersyukur di tahun yang lalu kita menerima anugerah dari Tuhan dalam moto pemuritan kita. Saya harap saudaraku masih tetap ingat apa motonya saudaraku. Berubah, diubahkan, dan mengubahkan semakin seperti Kristus. Mudah-mudahan ingat ya. Ini anugerah saudaraku ya. Kita menerima satu semangat atau moto dalam pemuritan. Supaya kita semakin antusias di dalam pemuritan. Ngapain kita harus lakukan pemuritan itu? Ingatlah itu bahwa kita mau berubah. Diubahkan dan mengubahkan supaya semakin sama seperti Kristus. Dan bersyukur untuk pemimpin kita menerima anugerah itu dan menyampaikan di tengah-tengah kita. Saudaraku, di dalam perubahan ini kita juga melihat dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Itu bisa kita baca di kitab Matius pasal 13. Itu bisa saudaraku nanti baca di ayat 1 sampai 23. Pada saat kita baca itu saudaraku, nanti akan kita temukan prinsip kerajaan Allah. Di mana di situ kita akan temukan bagaimana kita bertumbuh di dalam kerajaan Allah itu mengalami 3 proses. Yaitu berubah, berbuah, dan berlipat ganda. Di situ dijelaskan bahwa ada benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada yang di berbatuan dan ada di yang semak berduri. Pada saat kita baca itu kita lihat di pinggir jalan itu tidak mengalami perubahan dia. Tapi kalau di berbatuan dan semak berduri, dia memang mengalami perubahan. Tapi sementara, tidak terus menerus. Sehingga dia tidak berbuah. Tapi yang ditabur di tanah yang subur, inilah yang mengalami prinsip kerajaan Allah itu. Yaitu dia berubah. Bahkan berbuah. Dan berlipat ganda. Mari kita coba baca itu di Matius 13 ayat 23. Saya bacakan buat saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di sini kita bisa lihat, dia berubah, berbuah dan berlipat ganda. Sebagai pembawa firman Tuhan saudaraku, kami ini sangat merindukan sebagaimana hati Tuhan yang ditaruhkan kepada kami sebagai pembawa firman, agar setiap firman Tuhan itu benar-benar diterima oleh jemaat. Dan jemaat berubah. Dan itu berkat bagi kami hamba Tuhan, bagaimana saya sangat senang pada saat kalau saya disuruh nijab doa kamu untuk membagikan firman. Ini berkat bagi saya saudaraku. Kenapa? Pada saat saya nanti merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan, saya betul-betul diajarkan Tuhan. Saya menikmati pertemuan dengan Tuhan itu. Dan dalam pertemuan itu, Tuhan ingin saya berubah, berbuah dan berlipat ganda. Dan
hati Tuhan itu saudaraku ditaruhkan kepada kami pembawa firman Tuhan. Karena itu kami sangat rindu. Saudaraku benar-benarlah menerima firman Tuhan ini. Minta pertolongan Roh Kudus. Karena saya sangat yakin saudaraku, apa yang saya sampaikan ini memang benar-benar dari Tuhan. Kalau tidak, ngapain saya capek-capek untuk berdiri di sini? Karena saya harus yakinkan itu, bahwa memang firman ini memang Tuhan ingin sampaikan di hari ini saudaraku. Nah, jadi mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Karena saya juga ingin mendapatkan lebih lagi. Waktu saya merenungkan, saya dapat. Pada saat saya menyampaikan, nanti saya dapat lagi. Nah, jadi ini berkat bagi kami penyampai firman Tuhan. Contohnya saudaraku, ya kan? Nah ini, pada saat kita baca ini saudaraku kan, pada saat kita renungkan firman Tuhan ini, pada saat kita melihat firman atau yang seperti ini, saudara lihat ini. Jangan sampai biarkan hati saudaraku tidak menemukan hatinya Tuhan. Jangan biarkan firman ini seperti tulisan-tulisan biasa. Karena ini tulisan ini adalah perkataan Tuhan. Artinya disinilah kita bertemu Tuhan itu. Jadi kalau perlu pandang terus saudaraku. Dekati dia. Dan nanti saudaraku akan terkejut betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Lihatlah, waktu saudara baca itu, apa saudara tak lihat itu, betapa sayangnya dia kepada kita. Karena itu saya waktu merenungkan, oh sungguh besar kasih-Mu bagiku, bagi umat-Mu. Kenapa? Lihat nih, di sini dia ingin sekali agar kita berubah. Bahkan berbuah dan berlipat ganda. Itu satu anugerah saudaraku. Ya, itu satu anugerah dan kita melihat betapa besar kasih-Nya kepada kita. Umat Tuhan. Karena itu saya saat ini memang sengaja untuk sampaikan ini bagi kita saudaraku. Karena kita sudah memasuki tahun 2023. Mulailah kita melihat adakah aku berubah? Adakah aku berbuah? Adakah aku berlipat ganda? Saya merenungkan dalam waktu dekat ini. Tuhan, adakah satu pengalaman yang indah yang kualami dalam hari-hari ini? Saya bersyukur saudaraku, saya selalu diberi satu semangat untuk memuridkan. Kadang saya bertanya, mengapa saya harus semangat ya? Mengapa saya harus habiskan waktu untuk memuridkan, bahkan mengajak untuk mari kita memuridkan. Karena saya menyadari bahwa pentingnya kelompok pemuridan ini di mana kita bisa berubah. Bahkan saya sampaikan kepada yang saya muridkan itu. Ini karena kasih Tuhan saudaraku, saya bilang. Sejujurnya kalau saya ini malas saya bilang. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, saya pun semangat untuk melayani saudaraku. Dan apa yang saya terus lakukan? Saya dorong mereka untuk melakukan pemuridan. Karena kenapa? Karena itu adalah kasih Tuhan. Dan saya bersyukur di hari-hari ini saya mendengar ada yang saya bimbing saudaraku. Dulunya itu saya saya paksa-paksa dia, memuridkan. Tapi saya bersyukur hari-hari ini saya lihat dia sudah bersengaja memuridkan orang-orang. Wah, saya bersuka cita saudaraku. Ini saya berbagi kesaksian dulu saudaraku sebelum saya sampaikan firman. Dan apa yang membuat saya bersyukur? Saya kembali diingatkan oleh moto pemuridan kita tadi yang tahun 2023. Wah benarlah ya, kita harus mengubahkan. Kenapa? Ternyata dengan pengajaran, nasihat, bimbingan, teladan kita, mereka berubah. Dan yang saya muridkan itu ternyata dia memuridkan dan orang yang dimuridkannya itu pun mengakui bahwa dia berubah karena melihat teladan, bimbingan, nasihat yang memuridkan dia.
Dan saya sangat bersuka cita saat itu saudaraku. Dan biarlah ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita melalui hidup kita, teladan hidup kita, pengajaran, bimbingan, nasihat kita, orang-orang berubah. Dan mereka semakin mengenal Tuhan. Dan inilah janji Tuhan bagi kita, umat Tuhan di tempat ini. Karena kita adalah jemaatnya yang khusus di hatinya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berbicara tentang perubahan saudaraku, perubahan adalah satu proses yang tidak boleh berhenti. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dalam perubahan itu jangan sampai berhenti. Nah, untuk itu dalam proses perubahan kan kita juga memerlukan bagaimana ya supaya dalam proses perubahan ini yang seperti saya tadi katakan terus melakukan pekerjaan Tuhan itu. Tapi bagaimana itu supaya tidak berhenti? Bagaimana kita terus mengalami satu perubahan sikap, perubahan dalam hubungan. Kita merindukan itu, tapi dalam proses itu jangan berhenti. Bagaimana supaya itu jangan berhenti? Apa yang kita perlukan saudaraku? Mari kita membaca di Roma 12 ayat 11. Kita ingin mengalami perubahan. Dan ingat, dalam perubahan itu memang memerlukan waktu. Perlu proses. Dan apa yang kita perlukan supaya kita tidak berhenti dalam proses perubahan itu. Sehingga kita berbuah, bahkan berlipat ganda. Bahkan kita mengubahkan sehingga orang-orang datang kepada Tuhan. Di Roma 12 ayat 11, sama-sama kita baca saudaraku. Saya ingin sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Dalam bahasa ini mungkin ya roh menyala-nyala. Tapi saya akan coba lebih memahaminya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan sini, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Jadi untuk itu kita memerlukan apa? Semangat dari Roh Allah, motivasi ilahi. Itu yang kita perlukan. Agar kita terus dan tidak berhenti dalam perubahan. Artinya jangan kendor, jangan rajin, jangan tidak rajin. Kita harus rajin hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi di sini apa yang kita perlukan? Motivasi ilahi, semangat dari Roh Allah. Amin saudaraku. Terima di dalam nama Yesus. Kita akan masuk dalam pengajarannya. Yang jelas kita sudah tahu. Aku ingin berubah, diubahkan dan mengubahkan. Dan dalam proses perubahan itu, aku tidak akan berhenti. Dan untuk itu aku memerlukan semangat dari Roh Allah. Motivasi ilahi. Sehingga rohku menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di sini saudaraku dikatakan untuk agar kita tidak menyerah dalam proses panjang perubahan itu, tadi dikatakan kita memerlukan motivasi ilahi. Sekarang kita perlu tahu juga apa yang harus kita miliki agar kita terus berkobar itu. Tadi kita aku ingin memiliki semangat. Tapi sekarang apa yang harus kita miliki agar kita terus memiliki semangat itu? Agar apa yang kita perlukan supaya terus berkobar-kobar, jangan padam lagi kan? Tadi kan kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau berubah, mau hidup dalam kasih Tuhan. Untuk itu kau harus perlu yang namanya motivasi ilahi, semangat dari Roh Allah sehingga rohmu menyala-nyala. Tapi bagaimana supaya terus menyala-nyala, supaya terus berkobar-kobar? Apa yang harus ku miliki? Itu bisa kita temukan rahasianya saudaraku di Roma 12 ayat 12.
Apa yang harus kita miliki? Dikatakan tadi semangat dari Roh Allah. Motivasi ilahi, apa itu? Di Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita sama-sama mendekat saudaraku, mendekat kepada firman ini. Saudara akan melihat apa itu yang harus kita miliki. Di sana dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan. Ada pengharapan di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam hidup kita. Inilah yang semangat itu. Sehingga roh kita menyala-nyala. Karena Yesuslah pengharapan kita. Kalau kita dikatakan orang-orang yang hidup dalam kemenangan, itu artinya kita orang-orang yang memiliki pengharapan yang tidak goyah. Walaupun ada tantangan atau masalah atau situasi yang menghalangi kita. Kita tidak akan putus asa. Tapi kalau orang yang tidak memiliki pengharapan, ya dia akan mengalami putus asa. Dan dalam pengharapan ini kita perlu juga tahu dasarnya apa. Apa dasar pengharapan kita? Kalau dasar pengharapan kita melihat sekeliling kita, orang-orang sekitar kita, bisa-bisa nanti satu saat kita kembali putus asa. Karena dia tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan. Tapi bila dasar pengharapan kita adalah iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, maka pengharapan kita tidak goyah. Jadi kalau siapa pengharapan kita? Yesus, itu poinnya saudaraku. Yesus. Dan sekarang apakah saudaraku memiliki Yesus? Saya percaya saudaraku memiliki Yesus. Berarti ada pengharapan. Berarti harusnya roh kita menyala-nyala. Tapi kok kita kadang pada saat ada tantangan kok kita mulai mulai berhenti, mulai kendor. Ini perlu pengajaran supaya kita jangan mau ditipu oleh iblis, supaya jangan kita dibuatnya ke tempat yang lain. Padahal kita sedang bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan, pada saat tertentu kita dalam kondisi lemah, kurang bersemangat, sadar, wah itu bukan aku, itu bukan aku. Aku adalah miliknya Tuhan. Ada pengharapan di dalam hidupku, ada Yesus. Mulai kita bangkit, mulai roh kita menyala-nyala. Kenapa kita percaya kepada janji Tuhan ini? Saudaraku, tentu kita juga harus mengerti. Karena di sini coba kita baca saudaraku. Di Roma 4 ayat 20 ayat 21. Roma 4 ayat 20. Artinya apa yang mendasari kita percaya kita kepada janji Tuhan itu. Hanya juga kita pegang, ya kan? Nih ada janji Tuhan. Melalui Jumat ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia sampai ke ujung bumi. Apa mendasari kita nih percaya? Ya kan? Ini kan perkataan Tuhan. Kita terima, bahkan kita terima lagi. Lihat aku akan hendak membuat sesuatu yang baru. Ini kan perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Apa yang membuat kita yakin, ya kan, bahwa ini akan kita alami. Di Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Amin. Artinya Allah berkuasa. Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya. Karena itu waktu kita menaikkan pujian itu, kau berkuasa, kau sanggup. Apa yang sanggup, apa yang berkuasa? Wah,
kau berkuasa, kau sanggup melaksanakan janjimu. Jadi kita pun semakin bersemangat, ya kan? Karena itu pasti terjadi. Amin. Dan kita akan mengalaminya. Dan berikutnya apa yang mendasari kita percaya itu? Yaitu kita baca Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Allah itu setia. Saudaraku pasti tahu tentang cerita Abraham. Dan dia percaya kepada janji Tuhan itu. Karena apa? Karena Allah itu setia. Jadi saudaraku, semangat dari Roh Allah itu, motivasi ilahi itu ada di dalam hidup kita. Karena kita memiliki Yesus. Bahkan di dalam Yesuslah kita menerima segala berkat rohani. Saya sepertinya suka akan membuka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan lagi di Efesus 1 ayat 3. Karena kita akan terus bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Efesus 1 ayat 3. Supaya saudaraku menyadari, supaya kita menyadari kita sedang memasuki tahun 2023. Bahkan janji Tuhan terus disampaikan dan kita harus terus bersemangat, bergairah, menyala-nyala. Untuk itu kita baca Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jangan mau ditipu oleh iblis. Ya. Ini yang menggairahkan kita, ini yang menyemangati kita. Terus melayani Tuhan, terus masuk dalam proses perubahan. Berubah, diubahkan dan mengubahkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan berikutnya tadi, mengapa kita, apa yang harus kita miliki agar kita terus berkobar-kobar? Selain bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan atau kesesakan. Kenapa kita sabar? Karena kita memiliki pengharapan, ya kan? Dan kita tahu janji Tuhan itu pasti terjadi. Dan sekarang timbul pertanyaan, mengapa kita bisa sabar? Bagaimana supaya kita bisa sabar dalam kesesakan itu? Karena manusia ini kadang tidak sabar, ya kan? Cepat marah, cepat apa gitu kan? Nah, sekarang kita juga perlu tahu, Tuhan, aku harus sabar dalam kesesakan ini. Karena janjimu iya dan amin. Aku akan mengalami perubahan itu. Sekarang bagaimana Tuhan? Agar aku ini sabar. Nah, untuk itu kita harus apa dikatakan? Bertekunlah di dalam doa. Nah, ini jangan dilupakan saudaraku. Terus terhubung dengan Tuhan. Nah, ini apanya? Harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Terus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu kita terhubung dengan Tuhan? Ya bertekunlah kita di dalam doa. Sehingga kita terus mendapat bimbingan Tuhan. Dan Tuhan bisa saja memberi bimbingan melalui orang-orang lain. Tapi kita terus datang kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita itu, kita punya anugerah, kita punya hubungan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan itu saudaraku. Saya kadang juga mengalami itu. Kena tipu juga kadang saya. Ya kan? Loh, saya kok mengalami ini? Padahal saya sudah punya hubungan dengan Tuhan. Kok bisa lupa ya saya bilang. Kok bisa saya marah, kok bisa saya tidak sabar ya. Akhirnya saya bersyukur punya Roh Kudus yang selalu ingat, datang aja kepada Tuhan. Dan setelah datang, terus datang. Kadang mungkin pada saat kita datang itu kayak belum bisa. Kayak sepertinya kayak belum ada jawaban gitu kan. Tapi itulah jalannya, berdoa. Tidak ada jalan lain, datang kepada Tuhan. Dan saya mengalami itu saudaraku. Dan saya percaya saudaraku juga mengalaminya.
bertekunlah di dalam doa. Seperti tadi di Efesus tadi kan dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada berkat rohani itu yang sudah disediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Sekarang bagaimana itu berpindah ke alam bumi ini? Itulah peranan doa. Dia semua sudah disediakan bagi kita di dalam Yesus. Karena itu bersyukurlah kita yang percaya kepada Yesus. Berkat rohani itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita menerimanya. Dan untuk itu kita bertekunlah di dalam doa. Datang kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Yakinilah. Itu yang tadi saya bilang. Ada orang baca firman, ya begitu saja dia. Nah, seperti tulisan biasa aja dibaca. Tapi bila kita benar-benar yakin kita punya hubungan dengan Tuhan, kita dekati saudaraku. Dan ternyata itu yang saya bilang, dia sangat mengasihi kita. Dan firman itu berbicara dengan jelas dengan kita. Bahkan apa yang tidak jelas, Tuhan pakai orang-orang lain mengajari kita. Menasihati kita. Untuk kita bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Yang jelas kita mendekat dan kita akan melihat, wah kau sayang kepadaku Tuhan. Kau mengasihiku Tuhan. Bahkan kita punya keyakinan. Terima kasih Tuhan. Akan ada orang-orang yang kau kirim untuk menuntunku, untuk memimpinku. Bahkan kau akan berikan aku pemimpin-pemimpin yang akan membimbing aku, mengarahkan aku untuk ke arah engkau. Jadi saudaraku yang memiliki pemimpin, ya kita harus bersyukur. Karena itu, ya itu bukan suatu hal yang biasa kalau kita ada berdoa untuk pemimpin. Karena itu saudaraku setelah menyampaikan firman ini, apa yang saya nantikan? Doa song leader untuk pembicara. Siap-siaplah saya saudaraku. Wah ini waktunya bagi saya nih. Akan didoa, ini nanti Pak Enekson pasti doakan saya. Ini berkat. Ya, ini berkat hamba Tuhan. Terus saya siap-siap tuh. Gitu kan. Jadi berkat ya. Jadi begitu juga ya saudaraku, kita harus bersyukur ya bahwa kita memiliki pengharapan. Dan biarlah ini menjadi motivasi ilahi. Semangat dari Roh Allah dan hidup kita terus melayani Tuhan dan terus mengalami perubahan, diubahkan dan mengubahkan. Amin. Sekarang masih ada waktu. Bagaimana apa cara kita yang harus kita lakukan agar kita menerima motivasi ilahi itu? Ada tindakan kita yang harus kita lakukan. Tadi kebenaran sudah kita terima. Ya kan? Sekarang ada bagian kita yang harus kita lakukan agar kita benar-benar menerima motivasi ilahi itu. Tentu kita pasti mengalami yang namanya tekanan, persoalan, masalah, pasti mengalami. Tapi pada saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Karena kita ingin menerima motivasi ilahi itu, semangat ilahi itu. Dengan cepat saya akan sampaikan kepada saudara karena waktu kita sedikit. Kita pernah membaca kisah Daud di Ziklag, itu di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Saudaraku baca karena waktu kita tidak apa, tapi akan saya jelaskan di situ. Kisah itu di mana Daud kehilangan keluarganya. Dan ia juga dipersalahkan oleh rakyatnya sendiri. Bahkan Daud akan dirajam dengan batu oleh mereka. Semua orang termasuk Daud sendiri telah kehilangan semangat untuk hidup. Itu kejadian kondisi yang dialami Daud. Dan kita pasti punya pengalaman itu. Udah punya persoalan, tekanan, disalahkan lagi. Bahkan mau dihukum lagi gitu kan. Aduh, kemana ini? Kan? Ini kan membuat semangat kita pasti akan mulai kendor nih kan. Bisa-bisa putus asa. Tapi kita ingat tadi,
kita memiliki pengharapan. Kita ada Yesus. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Nah, kita coba lihat teladan Daud. Kita lihat di 1 Samuel 30 ayat 6-nya. Apa yang dilakukan Daud, saudaraku? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang kita lakukan? Motivasi dirimu, saudaraku. Kuatkan kepercayaanmu yang tadi. Aku memiliki pengharapan. Aku memiliki Tuhan. Aku anaknya. Jadi kuatkan diri kita, saudaraku. Motivasi dirimu. Itu langkah yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya apa yang dilakukan Daud di ayat 8, saudaraku. Ayat 8 agak cepat. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Datang kepada Tuhan, terima motivasi ilahi itu. Terima firman Tuhan itu. Terima perkataan Tuhan itu. Amin. Dan lakukan. Itu. Jadi memang prosesnya bisa cepat waktu datang. Tapi yakini Tuhanlah pengharapan kita. Pada saat tekanan persoalan, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Dan dia akan mendekati kita. Dan dia akan berkata dan memberi kita semangat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita lakukan menguatkan kepercayaan kita, motivasi ilahi. Waktu saya sudah sedikit dan terakhir saya sampaikan cara kita untuk memperoleh motivasi ilahi itu selain kita memotivasi diri adalah saling memotivasi. Ayat firman-Nya di sini, saudaraku, karena saya tidak bisa lama-lama menjelaskannya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya sampaikan buat saudara, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang dilakukan seorang terhadap yang lain? Saling menolong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saling memotivasi. Saat kita saling memotivasi, kita menerima motivasi ilahi. Kita terima dari saudara kita dan kita pun memberi semangat bagi saudara kita. Sehingga kita semua roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Di mana itu kita lakukan, saudaraku? Di komunitas kita orang percaya. Jadi bersyukurlah di gereja ini ada namanya persekutuan. Itu anugerah, saudaraku. Karena disitulah kita saling memotivasi sehingga kita menerima motivasi ilahi. Dan semangati ketua persekutuan. Ya, semangati saudaraku ya. Karena itu anugerah bagi kita memiliki ketua-ketua persekutuan. Jadi di persekutuan itulah, di pertemuan-pertemuan ibadah itulah kita mengalami motivasi ilahi itu. Dengan saling memotivasi. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Untuk kami terus menyala-nyala roh kami Tuhan. Dan kami terus berubah, diubahkan dan mengubahkan. Terima kasih Tuhan untuk
pengharapan yang ada di dalam hidup kami. Yesus, Kaulah pengharapan kami. Kami akan terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mari jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Kita akan dipimpin oleh present worship untuk merefleksikan firman Tuhan ini. Untuk kita kembali memiliki semangat dari Roh Allah itu. Mari kita datang terus kepada Tuhan. Dan biar kita dipimpin oleh present worship untuk masuk dalam hal itu. Penolong yang selalu setia, Terima kasih Tuhan. memenuhi keperluanku. Kaulah pengharapan kami. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Penolong yang selalu setia. Kau memenuhi keperluan kami Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah